Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang ampli TOA atau amplifier audio, power audio dengan menggunakan trafo output atau yang kita kenal dengan trafo OT atau juga yang biasa kita kenal dengan namanya trafo matching juga. Dan tentunya kita tidak akan lari jauh-jauh, tentunya kita akan merefer pada TOA sebagai eh, produsen dari merek yang terkenal dan sudah diakui oleh banyak orang. Dan tentu saja di sini nanti akan kita bahas secara dari desain ya, dari skemanya, dari desainnya seperti apa suatu amplifier dengan transformator sound output atau sound output transformer. Jadi dari latar belakangnya saya sudah lama untuk memperhatikan daripada perkembangan dan juga hal teknis yang berkaitan dengan public address amplifier seperti ini, yang tentunya kita pengen tahu nih, selain dari TOA itu ada apa aja merek-merek lain. Itu sudah saya cari-cari juga dari berbagai referensi di internet dan ternyata tidak banyak yang saya temukan. Dan kembali lagi berarti kemudian saya harus fokus ke brand TOA ini karena secara internasional dia punya produk di mana-mana, dijual di mana-mana, dan ternyata produknya itu berbeda dengan apa yang dijual dengan di Indonesia tentunya. Nah, sebelum kita nanti membahas secara mendetail malah ke lebih produknya TOA, kita akan melihat dulu ini secara dasar dari skema suatu amplifier kelas AB yang menggunakan trafo input dan trafo output. Dan tentunya di sini sudah saya siapkan untuk gambarnya yang sangat terkenal ini. Terima kasih untuk dan kawanku Tenika Kertosono yang sudah menyediakan gambar ini tersedia di internet dan selalu muncul di daftar hasil pencarian saya. Menurut saya skema ini reasonable dan juga skema ini benar dan bisa dipraktekkan ya. Jadi secara sederhana seperti ini untuk sebuah skema ya, dari skema amplifier TOA itu tentunya terdiri dari, di sini ada bagian input, kemudian di sini ada penguat driver ini sebagai penguat antara ya, dalam artian middle powernya di sini sebelum masuk ke trafo IT di sini. Nah, trafo IT ini kemudian melakukan pembalikan fasa ya, jadi tidak menguatkan tetapi dia membalik fasa yang tadinya di sini fasanya itu belum dibalik, kemudian dibalik, kemudian dikuatkan oleh kedua driver ini, kemudian ini berbentuk pasangan Darlington ya. Di sini dia dikonfigurasi secara Darlington kalau melihat modelnya di cascade seperti ini. Tentunya di sini kita bisa menggunakan single transistor misalkan, tetapi nanti kita harus merubah ininya untuk skema di sini. Jadi variasinya seperti ini ya. Ini sudah sangat jelas saya kira. Kemudian di sini ada pengatur bias. Ini untuk mengatur tegangan basis ini di sini nih pengaturannya. Dia kalau bisa akan bagus itu kita tepatkan di 0,7 volt ya. Jadi variasinya hanya sampai 1 volt untuk di sini. Dan juga di sini yang hilang, yang tidak ada adalah
sebagai pengatur panas ya, pengatur bias untuk ini ya, apa itu? Untuk termistor dia tidak ada di sini. Jadi dia menggunakan setting fixed yang tentunya kita harus setting-setting nih. Kencangnya seperti apa, panasnya transistor ini seperti apa nantinya. Oke, sangat jelas ya. Kemudian dari keempat transistor ini dayanya dikuatkan kemudian ditransformasikan di sini. Ini harus CT ini ke trafo OT di sini. Nah, ini sudah jelas ini untuk kalau mau membuat di sini ya, tetapi di sini dari dan kawanku teknika ini lupa ini tidak mencantumkan nilai berapa lilitan ini di inputnya ini. Adapun yang sudah saya cari-cari di berbagai skema yang lain, ini skemanya seperti TOA ZA 2240 itu ternyata ini lilitannya tidak jauh-jauh dari 33 lilitan ya, 33 turn. Ya, variasinya di 30-an ini untuk 12 volt ya. Tentunya kalau untuk yang 24 volt Anda harus menyesuaikan lagi. Mungkin sederhananya dikalikan 2 aja, jadi sekitar 60-an, 59, 60 lilit untuk 24 volt. Dan tentunya untuk transistornya ini harus kita sesuaikan. Biasanya yang umum saya cari-cari itu tentunya tidak jauh-jauh menggunakan 2N3055 ya di sini. Tidak menggunakan pasangan NPN PNP tetapi menggunakan semua NPN. Jadi kemudian ini dari tengah CT-nya ini mendapatkan supply plus ya. Kemudian masuk di sini induksikan ke trafo OT ini, kemudian balik masuk ke kolektor. Jadi seperti ini. Kemudian keluar ditransformasiin oleh si trafo OT, apakah itu OT 426 atau sekarang yang masih diproduksi yaitu OT 416. Maka di sini seperti ini. Ini datanya dia hanya sampai 16 volt. Jadi 60 volt, di sini untuk lilitan 60 lilit ini adalah dari 0 ke 4 ohm. Kemudian 0 ke 8 ohm ditambahkan 40, 60, 40, 100 lilit. Kemudian ke 16 ohm tambahkan 36 lagi menjadi 136 lilitan. Jadi Anda harus membuatnya sebanyak 136 lilit. Kalau Anda ingin menambahkan tab lagi di sini untuk trafo OT ini berarti harus ditambahkan, misalkan yang umum adalah ke output 70 volt dan ke 100 volt. Nah, di sini tidak disertakan. Jadi ini low impedance output ya, bukan high impedance high voltage output. Jadi seperti ini ya, jelas ya. Sebelumnya kita kembali lagi ke driver. Di driver di sini dia menggunakan C2274 atau ini bisa juga diakali dengan D313 atau juga dengan TIP41 ya, TIP41. Atau juga dengan transistor lain yang sekelas D313 yang umum saja lah kalau kita ngomongin tentang yang umum. Kemudian yang di finalnya ini defaultnya kan 2N3055 ya, tapi ya Anda bisa kreasikan dengan menggantinya dengan yang umum seperti 2SC 5200 ya, tentunya lebih mahal lebih bagus, atau juga menggunakan pasangan 2916 dan 2922 ya, Sanken itu bisa juga, atau juga ini diganti dengan D313 semua tapi harus diparalel juga bisa. Nah, seperti ini sudah jelas ya. Kemudian ini kok ada jalur ini jalur apa ini?
Ini tidak ditulis di sini, tetapi ini adalah jalur negatif feedback. Kalau nggak ada ini, nanti penguatannya akan tidak bisa diatur nih. Ini akan lebih baik lagi di sini dibuat dikasihin VR ya, jadi bisa diatur nih feedbacknya. Begitu. Jadi di sini kalau untuk melakukan penyetelan ada dua nih harusnya nih di sini sebagai penyetel feedback ini. Ini dalam prakteknya kalau saya pernah membuktikan pada ampli merek Isabel yang saya punya, yang kurang lebih secara konstruksi dan juga skemanya mirip-mirip seperti ini, maka ini harus diorder hingga 1 mega ohm. Saya coba tuh. Coba-coba saja 470 kilo atau berapa agar penguatannya ini nanti balance gitu. Nah, taunya balance-nya juga dari pengaturan basis dari driver ini gitu. Kalau terlalu tinggi basisnya nanti suaranya kenceng tapi nanti akan terdengar ada noise di belakang dan juga kadang suaranya serak. Nah, pengaturannya dari sini feedback dan juga dari balancing untuk output dari IT. Ya. Kemudian di sini tentunya Anda bisa kreasikan sendiri kalau kemudian input itu mau dipasang tone control. Kalau mau menggunakan tone control pasif yang umum juga bisa. Gitu. Jadi sudah jelas seperti ini. Kemudian variasi yang lain. Nah, variasi yang lain adalah dari desain yang lain nih, saya tunjukkan nih. Nah, ini yang menggunakan PNP. Nah, ini biasanya dari jadul ini sebelum kita banyak menggunakan NPN. Makanya kalau saya lebih baik kita menggunakan cara NPN saja, bukan PNP. Ini salah sepertinya ini akan meledus ini. Kalau nggak salah, iya ini tidak benar. Mungkin juga bunyi tetapi saya nggak yakin ini karena ini dia menggunakan PNP di sementara kalau PNP kan harusnya di groundnya ini positif. Kenapa ini groundnya ini ground? Tuh. Oke, terlepas ini hanya sebagai referensi kalau saya lebih tadi mengendorse yang tadi ya. Nah, ini juga sebagai perbandingan nih punyanya saya dapat ini yang didapat dari internet yang paling gampang. Ini ada yang punya nih yang majang, saya lupa tempatnya di mana. Nah, seperti ini nih konstruksinya kalau menggunakan BNP. Kan? BNP di sini maka kita bisa lihat di sini untuk groundnya itu positif malah. Kalau nggak salah nih groundnya positif. Nah, bener kan? Ini minusnya, ini groundnya positif ya. Ini minusnya ke jalur positif kalau untuk NPN. Jadi anggaplah strumnya dibalik begitu. Groundnya malah yang positif. Dan di sini juga ada nih kan yang sudah saya bilang tadi ada pembuatan ini jalur ini adalah jalur feedback ini. Jalur feedback ini mempengaruhi emitor di sini. Kalau pada NPN yang dipengaruhi adalah emitornya, tetapi yang jalur ke ground. Ya ini variasinya ya. Itu variasinya seperti ini. Di sini tidak ada pengaturan bass treble. Biasanya kan kalau ampli tua kan hanya mid dan low dan high aja gitu. Jadi hanya sedikit sekali mempengaruhi nadanya. Kemudian dari sini dan ini kalau versi modulator pemancar yang sebenarnya ini adalah juga ampli OT juga seperti ini nih. Ini juga bisa digunakan sebagai referensi. Nah, di sini kan ya. Ini dia menggunakan NTC ini sebagai pengatur arus basis. Jadi kalau panas dia akan mengendalikan arus basis. Jadi suaranya menjadi agak pelan sehingga transistor ini kembali dingin, kemudian setelah itu balik lagi NTC-nya normal ya normal lagi begitu.
Namun kadang karena kebanyakan sekarang adalah yang menjadi langka adalah di trafo IT dan trafo OT. Nah, ini susah nih di pasaran nih. Hal ini tentunya menjadikan sebuah peluang ya bagi Anda yang mau membuatnya kemudian menjualnya itu, karena di Tokopedia pun saya cari susah nih. Nah, seperti ini aja yang dibuka lapak nih. Ada yang memasak, ini saja sudah habis stoknya nih. Ini OT 426 nih OT-nya nih ya, seperti ini ya OT-nya ya. Jelas ya di output ya, ini ada 4, 8, 16. Ini Sanho mereknya. Kemudian untuk output input di bagian yang ke transistor nih P1, primer 1, CT dan primer 2. Gitu. Jadi kemudian dari sini saya akan kasih data ya, seperti apa data lilitan IT dan OT yang saya dapat dan saya kira bisa dibuat. Tentunya Anda sudah melihat ya di video di channel saya ini yang menerangkan tentang cara membuat amplitoa yang buatan India itu. Nah, itu nanti akan saya buat nanti videonya, versi buatan saya sendiri. Nanti dikira saya tidak membuat sendiri, nanti akan saya buat sendiri nih seperti apa pada prakteknya. Itu harus dibuat sebagai konten berikutnya. Dari sini kemudian saya menuju ke lilitan. Yang saya dapat nih dari channelnya Om Adi Solo Revson Elektronik yang banyak sekali membahas tentang trafo dan juga amplitoa, dan inilah skemanya. Untuk OT ya, untuk OT dari TOA ZA1121. Nah, datanya seperti ini ya. Jelas ya, kalau Anda ingin men-screenshot silakan. Datanya di input 31 lilit, untuk CT ini untuk P1 dan P2. Kemudian negatif feedbacknya 50 lilit. Dan kemudian di output 04 ohm 48 lilit, kemudian dari 4 ohm ke 21 ohm itu 62 lilit, kemudian dari 21 ohm ke 42 ohm alias 70 volt itu ditambah lagi 44 lilit, tetapi kawatnya lebih kecil, yaitu 0,35. Untuk dari COM hingga 21 ohm ini kawatnya agak besar. Bahkan ini untuk yang 0 sama 4 itu kawatnya 1,4. Kemudian dari 4 ohm hingga ke 21 ohm dia menggunakan kawat 0,6. Kemudian dari 21 ohm ke 70 volt dan juga ke 100 volt menggunakan 0,35, kemudian dari sini 0,25. Ini sebenarnya kalau Anda buat pun tidak harus selalu eksak persis seperti ini, cukup saja didekatkan dengan angka-angka ini, karena kalau kita membuat sendiri ya nggak usah persis-persis gitu, dibesarkan juga lebih baik, tetapi Anda harus memperhitungkan kernnya itu nanti muat nggak dimuatin lilitan itu yang menjadi dasar. Menggulung trafo yang baik maka harus rapat, dan juga jangan sampai nanti karena terlalu penuh lilitannya sehingga bergesekan dengan kern yang jadinya akan konslet gitu. Kemudian di CT primer 1 primer 2 itu menggunakan kawat 0,8. Anda udah tahu kan ya, kalau yang sudah paham urusan diameter ini tentunya ketika mengira-ira dan juga memperkirakan ukuran sekian, oh yang sekian itu kawat yang sekian, tentunya Anda akan bisa memperkirakan dan juga mencari sendiri itu. Ini diganti 1 mili pun boleh gitu, tetapi
cara menjejalkannya itu nanti itu yang menjadi masalah. Untuk lilitan feedback juga sama, nggak harus 0,6 karena feedback itu kecil yang dibutuhkan. Kalau saya mungkin 0,35 pun boleh. Tuh. Ini versi untuk data gulungan asli dari ZA1121. Maksimum 180 watt. Ini ratingnya berarti di 120 watt nih. Dan kemudian untuk versi modifikasi dari Om Revson Elektronik ini ya sedikit saja sih untuk modifikasinya di sini dibesarkan untuk yang lilitan dari dari 21 ohm, kemudian dia dirubah lagi bukan 21 tapi dia dirubah ke 8 hingga 16 dengan sedikit mengurangi ini. Jadi dari 0 ke 4 ohm dia menggunakan 48 lilitan kawat 1,4. Kemudian dari 4 ohm ke 16 ohm, dan 16 ohm ini pun juga sebagai tab 8 ohm, jadi nggak masalah gitu karena bedanya jauh. Dikit maksud saya, tapi kalau dibandingkan dengan 4 ohm tentunya beda di outputnya ketika dicoba. Saya juga sudah pernah mencobanya, masalahnya gitu. Kemudian dia 36 lilit. Dan kemudian dari lilitan yang low impedance ini menuju yang untuk lilitan tegangan tinggi 70 volt, yaitu di tab 42 ohm ini 70 volt ya. Jadi dihafalin aja 42 ohm itu 70 volt dan 83 ohm itu 100 volt. Ini datanya 4465. Jelas ya? Untuk lilitan ini 32 CT. Kemudian untuk feedback 44 lilit. Nah, banyak yang bertanya-tanya ini cara bagaimana menggulung trafo ini. Banyak versi tentunya, ada 2 versi. Tentunya adalah menyangkut tentang lilitan bifilar ini. Tapi yang paling mudah saya jelaskan, lilitan bifilar itu Anda ini kan kawatnya 0,8 ya. Kawat 0,8 ada dua kawat itu digulung bareng ya. Digulung bareng, kemudian ujung ketemu ujung itu Anda tandai dulu. Nah, ujung satunya nanti ketemu lagi ujung satunya lagi. Itu jadi nanti akan ada beda fasa tapi dia tetap nyambung kalau diukur. Tetapi kalau misalnya Anda coba kemudian bunyinya pelan, maka itu tinggal ditukar saja gitu. Ya dipahami saja cara membuat lilitan bifilar. Itu. Jadi ujung ketemu ujung, jadi dua itu dililit bareng aja, jangan satu-satu. Kalau satu-satu Anda nanti lupa. Dengan satu-satu juga bisa. Satu-satu itu artinya digulung, gulung, 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 gulung 32 lilit. Kemudian Anda gulung lagi, gulung, gulung, gulung 32 lilit, tapi berlawanan arah putarannya. Nah, demikian agar bisa terjadi pembalikan fasa. Kalau untuk lilitan ini semua searah ya, searah jarum jam biar Anda nggak pusing. Jadi ini searah dengan jarum jam semua nih. Ini nyambung ya, tentunya Anda harus pahami dari dari sumber-sumber lain bagaimana cara melilit trafo, atau Anda bisa pahami dari video saya itu yang ada cara membuat trafo, cara membuat ampli OT yang dari Innovation KH itu, ya itu caranya seperti itu. Kalau saya membuat pun seperti itu. Nah, jadi kemudian dari sini saya akan akhiri ya ini pembahasan untuk ini. Jadi sudah cukup jelas ya bayangannya, saya kira sudah cukup jelas, Anda bisa kreasikan. Tentunya Anda harus belajar dan juga mempelajari, maksud saya bukan belajar, kalau belajar terus sekolah dong, mempelajari dulu seperti apa dan nanti dipraktekkan. Dari sini saya akan melihat nih perbandingannya kalau skema pabrikan itu seperti apa.
Saya sudah mencari-cari di internet dari skema apakah adakah ZA230, apakah ada skema ZA1121 atau 2240, semua sudah saya cari dan memberikan hasil zero. Jadi disinilah lucunya. Saya yang temu adalah orang memasang link nggak jelas. Di sana saya dibohongi. Ya, itu tidak baik itu. Memasang link ternyata di sana dibohongi. Katanya skema, ternyata skema yang lain. Yang saya cari adalah skema amplitoa yang benar-benar amplitoa seperti ini. Tetapi kenapa saya dikasihnya OCL? Nah, itu pembohongan namanya. Oke, langsung saja kita akan punya nih salah satu sampel yang akan saya perlihatkan di sini, mengambil dari Operation Instruction Service Manual Solid State PA Amplifier TOA zaman jadul. Bila Anda pernah menemukan atau mempunyai koleksinya seperti ini, dengan tipe TA406M atau TA412. Nah, ini adalah servis manualnya. Dari servis manual ini kita sudah mendapatkan bertonton informasi yang sangat penting. Bagaimana cara membuat, mengoperasikan, dan juga memperbaiki ampli model TOA. Ya, jadi saya melihatnya di sini dari sisi desain ya. Kemudian jangan menanyakan servis TOA bagaimana, tetapi saya lebih menekankan pada sisi desain. Nah, untuk seri 400 ini fiturnya dijelaskan di sini. Dia menggunakan all silicon and IC, high quality design and construction, full frequency response, low distortion, bass treble tone control, built-in meter, master volume control. Ya, semua ini sebenarnya fitur ini adalah hal-hal yang biasa kita temukan di ampli-ampli musola yang bermerek TOA. Nah, dia bisa di sini AC DC 24 volt operation, 24 volt ya, bukan 12. Kalau menggunakan berarti Anda harus menggunakan 2 buah aki di seri. Kemudian isolated transformer output completed with 4 ohm, 50 volt, 70 volt, and 100 volt. Nah, di sini outputnya ada 4, 50 volt, 70 volt, 100 volt. Tuh, rapid connection and disconnection for a 50 volt, 70 volt, and 100 volt output. Wow, rapid connection maksudnya Anda bisa dengan cepat. Itu kan di belakang kan ada lubang-lubang bautnya, tinggal dikendorin pasang begitu ya maksudnya ya. Voltage selection 110, 220, handsome model styling ya, coba ke handsome sepertinya ya. Dia menggunakan potensial geser nih ya, sliding ini sangat keren, menggunakan fader ini. Saya suka nih kalau ampli klasik ini kalau masih ada nih. Saya belum nemu nih di pasar loak nih. Kemudian dari sini apa saja sih? Di sini dijelaskan nih ya, untuk power output nih untuk TA406 60 watt RMS. Ya mampu 60 watt, kemudian yang 412M 120 watt RMS. Kemudian inputnya ya biasalah ampli TOA ya, seperti ini. Dia ada satu volume kontrol, ada inputnya 1, 2 volume. Oh, ada 4 input biasa, ada master, ada treble, ada bass, ada power on off, ada input out juga. Dan kemudian kita langsung ke skema ya. Tuh, nanti kalau Anda membutuhkan, Anda kesulitan mendapatkan servis manual ini, saya bisa kirimkan. Jika Anda berminat atau juga mencari dan Anda kesulitan menemukannya. Karena mencari ini kalau orang nggak tahu tempatnya di mana, ya balik lagi tadi saya nyari skema ampli TOA, yang didapat malah skema ampli OCL. Dan tadi saya bilang bahwa informasi di sini tuh banyak berharga, itu adalah seperti ini nih, cara membuat
koneksi mic-nya yang baik seperti apa, kemudian XLR, terus cara koneksinya. Nah, ini kan informasi yang sangat berguna, ini nggak perlu tanya-tanya, Anda bisa baca sendiri. Dan dari sini langsung ke skema ya. Seperti apa skemanya? Ini cara menghubungkan ke speaker. Ya, tentunya ini berhubungan dengan trafo matching. Ini outputnya seperti ini, tipikal. Jadi Anda bisa sambungkan apa saja di sini. Jadi masukin wireless tuner, tape player, radio tuner dengan packing mikrofon, remote mikrofon, mikrofon 600 unbalanced, balanced, dan lain-lain. Semua komplit Anda bisa kreasikan. Kemudian loh, skema di sini dia sangat komplit ya. Di sini ada semua gitu. Dan skemanya seperti ini. Yang 406 ini seperti ini. Coba kita besarkan. Apakah bedanya nanti yang sama 412? 200. Besaran 200. Nah, kan sama sih tidak seperti skema dasar dari rangkaian tua sederhana tadi, tetapi di sini kita bisa menjiplaknya atau menggunakannya sebagai referensi kalau Anda ingin membuat seperti model pabrik gitu. Jadi seperti ini, skema ini sudah sangat lebih dari cukup ini untuk membuat PCB ini. Nah, kan seperti ini. 70 volt 83 ohm, 100 volt 165 ohm, kok beda-beda ya? Bukannya 70 volt itu yang 42 ohm, kemudian 100 volt 83 ohm, yang kebanyakan begitu. Tapi ini mungkin nanti berhubungan dengan dari VA, dari kemampuan trafo outputnya ini. Oke, tentunya di sini ada P1, CT, P2. Kemudian ini COM 4 ohm, ke sini output. Kemudian ini juga negative feedback. Kan? Negative feedback, kemudian ini juga digunakan untuk metering ya. Metering ini untuk level meter itu loh, untuk VU meternya biar kentul-kentul, bergoyang-goyang seirama dengan modulasi. Kemudian NF ini lari ke emitor transistor pertama. Di sini kita anggap dua nih ya. Ini satunya ini trafonya, apa ini transistornya? Ini D476 atau biar gampangnya pasang saja di sini TIP 3055 itu biar kuat ya, atau D313 saja cukup. Tapi pasang heatsink ya, karena ini panas, karena dia juga keluarnya itu sekitar 2 watt hingga 5 watt. Kemudian ini untuk drivernya seperti ini. Jadi ini barebone ya, barebone dalam artian ini hanya bagian PA tanpa tone control. Di sini nggak ada tone controlnya. Kemudian tone controlnya ini bagian tone controlnya seperti ini. Nah, kan ada bass treble di sini biasa. Ini ada buffer, kemudian ini ada penguat penyangga, kemudian di sini ada level meter. Ini bisa dikreasikan sebagai skema mixer ya, mixer tone control sederhana. Ini satu line. Kalau membuatnya menjadi banyak maka menjadi audio mixer. Nah, ini input conditioner biasalah seperti ini. Kemudian diagregat alias digabung menjadi satu. Ini volume master masuk ke sini. Tuh, jelas ya. Kemudian ada pilot lamp. Nah, di sini kok ada transistor ini sebagai apa ini blok ini? Ini harus kita lacak nih. Dia larinya dari sini masuk. Ini bagian power supply utama. Single output alias ground dan main plus saja, ini nggak pakai ground dan plus ya. Jadi power supply single nih. Dari sini masuk
Oh, ini sebagai pengatur nih, pengatur ke sini, lari ke sini. Oh, dia juga sebagai pengatur gain dari si trigger ini. Oh, mirip-mirip saja sama push pull linear ya, linear radio HF alias untuk pemancar. Ya mirip-mirip saja kan, sama aja kan, linear. Dan kemudian ini untuk IT430 ini seperti ini. Ini outputnya dia mengambil kolektor, keluar, masuk diinduksiin, keluar di sini ada kapasitor ya. Nggak langsung dong, nggak boleh langsung, harus ada kapasitor ini. Kapasitor ini alias hanya melewatkan audionya saja. Dari sini, kemudian ini dibalik fasanya dan ini ada resistor nih. Seperti ini, dan ini ada termistor di sini. Nah, seperti ini. Ini buatan pabrik seperti ini ya. Jadi sudah cukup jelas saya kira kalau Anda ingin membuatnya. Lalu seri yang lain bagaimana? Ini seri TOA 503 nih. Nah, seperti ini aja mirip-mirip kan ya. Tuh, ini mirip sama yang itu tadi. Ini trafo OT 420. 24 volt. Tuh. Nah, iseng-iseng tadi saya mencari skema ZA2240, saya menemukan sebuah dokumen Cina nih. Seperti ini nih. Ini menariknya di sini datanya seperti ini nih. Ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk membuat yang lain tentunya. Tapi pun ini setipe juga, ini menggunakan outputnya di sini. Trafo OT, ini juga ada trafo IT-nya, ada nggak nih? Short signal, ini menggunakan trafo IT apa langsung? Ini langsung sepertinya. Ya, ini yang tipe langsung. Tapi uniknya di sini ini loh, kenapa ada MOSFET di sini sebagai pengendali basis dari transistor PNP final ini. Ya, ini sebagai variasi yang kita pelajari dulu nih. Gitu. Lalu ada juga dari seri 1121, 1061, 1031. Nah, seperti ini nih untuk PA-nya. Dia menggunakan OT 506. Dan uniknya dia nggak pakai IT di sini, nggak ada IT-nya. Tetapi dia ada di sini MOSFET juga drivernya. Nah, kemudian ini data ininya harus nyari-nyari ke semua data nih. Tapi anggaplah ini sekelas 5198C, 5198 atau juga SC 5200 sajalah bisa ya. Atau 2N3055 ya. Nah, seperti ini. Ini apa nih variasi yang ada di depan nih. Nah, input masuk, penguat mic, masuk triple bass. Oh iya, ini tipikal seperti ampli-ampli TOA ya. Sini masuk. Nah, bedanya di conditioning input. Di sini dia menggunakan 2 op amp. Dia tidak menggunakan IT di sini. Coba kita lihat untuk power supply-nya bagaimana. Dia menggunakan power supply seperti apa? Kita lihat dulu. 026, kemudian ada bridging, ada fuse 1. Ini ada kapasitor hanya 1, berarti dia single ini, berarti ini kuat kelas AB atau bisa dibilang ini kalau OTL kan harus ada itunya, kapasitornya, tapi dia langsung ini penguat AB. Kemudian dia tetap saja di output menggunakan OT, tetapi tidak ada IT-nya. Nah, pabrik saja membuat banyak variasi ya, tidak terlalu harus selalu menggunakan OT. Kemudian cara slang dari rumus yang diberikan oleh senior saya, oleh Om Hertoto alias Wak Jack Lanangan.
Beliau adalah guru dan teman Facebook saya. Kita lihat desain yang sudah beliau odol-odol dari JBL 35. Nah, ini data untuk IT Sanho. Kalau Anda ingin membuat trafo IT Sanho, ini seperti ini ya. Lilitan bifilar yang di dalam itu yang outputnya di dalam, kemudian primernya itu justru di luar. Jadi digulung dulu yang dalam, bifilar ini gulung dulu yang dalam ya. 202 lilitan ya 200 boleh, 180 boleh, tapi jangan jauh-jauh dari 200 lilit. Karena data ini berdasarkan data dari otopsi IT Sanho. Kemudian di primer 149 lilit, kawat 0,2 nih ya, serambut lah. Kemudian untuk ukuran kernnya nih dijelaskan di sini, ukuran kernnya 3,3, 2,6 ya kornya ya. Ya segede trafo itu, trafo setengah ampere. Dan modulator ya, ini variasi dari modulator dari Wakcek yang berikan seperti ini. Terima kasih Wakcek Lanangan. Saya di sini perhatikan adalah cara biasing, kemudian variasi dari ini nih, terutama conditioning dari output IT-nya seperti apa. Ini saya praktekkan juga nih, pemasangan ini sudah saya praktekkan untuk modifikasi dan normalisasi dari ampli Isabel yang kemarin bunyinya aneh. Tidak bunyi karena dia menggunakan trafo IT dari trafo filter MI power supply itu. Karena saya nggak ngerti apakah di sana udah dites atau belum. Jadi seperti ini variasinya ya. Ini seperti ini modulator. Bisa digunakan sebagai modulator AM. Tapi di sini saya menitikberatkan pada penggunaan audio. Nah, variasinya juga yang lain untuk dari input IT, sebelum IT itu dikasih dengan menggunakan TDA 2002 IC ini ya, atau bisa juga menggunakan, kalau 386 kurang gede tentunya, nantinya dia akan harus diruda paksa itu menggunakan TDA 386 ya, pakai TDA 2002, 2003 atau 2050 juga boleh. Nanti kan ada di setel kekencangannya. Oke, di sini fixed. Di sini tidak ada penyetelannya. Ini saya lebih cenderung kita pakai skema ini, dan ini yang saya praktekkan nih. Di sini dikasihin VR ground, kemudian ini kemudian ke tengah nih di CT-nya ini bisa kita atur-atur nih, sehingga nanti akan ada variasi di basis ini kalau diukur. Tuh. Ini menggunakan 2N3772. 72 apa 73 tuh cek. Ayo sembuh lah pokoknya. Ya seperti ini bisa kita gunakan. Beliau menyarankan nih satu, tegangannya 45 volt, kemudian 45 turn, 90 turn ke output, tapi ini ke pemancar nih 90 turn. Nah, variasi yang lain nih 20 watt, ini hanya 20 watt, dia menggunakan apa ini? Ya variasinya seperti ini, sederhana saja, ini lebih sederhana. Untuk AF driver itu ya maksudnya ini ya. BD139 ya, jangan Wakcek, jangan pakai BD139, susah sekarang, langsung aja di 313 atau 41 yang lebih kuat. Ini versi 60 watt yang tadi ya. Terus apa lagi variasi lain, ini back to back nggak perlu. Di Sanho yang tadi. Dan ini untuk rumusan OT426 60 watt Sanho kalau Anda harus membuatnya. Ini sudah diberikan seperti ini ya.
Jadi 30 lilit 1 mili primernya, bifilar, CT. Kemudian di outputnya ini ada 0,4 ohm itu 70 lilit, kemudian tambah 45 lilit lagi ke 8 ohm, kemudian tambah 114 ke 16 ohm, jadinya sekitar 229 turn. Kemudian kawat yang sama kata beliau 0,5, tapi sebaiknya ini tadi untuk lilitan yang ini itu lebih besar, ini dikasih aja 0,8 atau 1 sekalian mili. Tuh. Nah ini data yang lain. Lucu ya. Pertama gulung primer kawat besar 1 mili letak di dalam dulu, gulung dulu primernya, digulung bifilar 2 kawat digulung bareng, habis itu gulung sekunder kawat kecil 0,5 0,6 digulung di atas primer numpuk, jadi posisinya ada di luar, ambil 45 sampai 50 gulungan aja. Kerennya ukurannya 36 kali 2,6. Menyesuaikan aja ini trafo 5 ampere kecil lah. Tuh, seperti ini. Ini kan. Ini sudah bisa jadi ini. Sampai harus didetail-detailkan seperti ini kan. Inilah data seperti ini sangat bermanfaat nih jika kita akan dejavukan atau membuat kembali trafo OT. Ini untuk pemancar. Nah, sudah cukup jelas ya. Nah, ini loh cara menggunakan bifilar tadi seperti ini nih. Jadi tandain ya. Kemudian A sama B di ujung satu, ke di ujung satunya A aksen, B aksen. Nah, kemudian yang digulung B aksen dapat B di ujung awal dapat A aksen. Udah ini jadi CT gitu doang. Udah jadi bifilar alias gulungan CT seperti ini. Saya pernah membongkar yang trafo 24 volt pun atau trafo OT juga seperti ini gulungannya. Tuh, 130 atau 30 aja nih, nggak jelas nih. 30 ya, 30. Tadi kan nggak cocok kayak 33. Ini kan berdasarkan dari otopsi ini trafo 60 watt Sanho. Jadi beliau dari trafo aslinya diodol-odol gitu. Mungkin power Pak Ajek. Oh ini untuk IT-nya nih, IT-nya. Oh IT sih. Oh IT apa IT gitu. Tuh. Jadi sudah jelas ya pemirsa seperti apa dasar-dasar dari cara membuat ampli OT. Biar Anda paham. Di sini juga yang saya sayangkan tuh banyak di YouTube itu membuat katanya ampli musola, ampli untuk masjid, tetapi ternyata di situ ampli OCL saja ternyata. Mengacu pada istilah public address amplifier, maka harusnya ya harus ada trafo OT-nya, bro. Kalau nggak ada trafo OT-nya, ya itu bukan trafo, bukan ampli OT, gitu loh. Kemudian kita akan lihat nih sebagai tambahan terakhir sebelum kita closing, skema dari India. Nah, seperti apa? Ini gulungan nih terutama. Yang saya perhatiin gulungannya. Ini yang kelas 60 watt. Kok 60 watt? 30 watt. OT 30 watt. Datanya seperti ini. Ini belum saya konversi, ini 22 SWG itu berapa ya? Jelas ya, jadi Anda nggak perlu nonton YouTube-nya sana, sudah saya bantu nonton, dan nah, seperti ini. Ini versi India He ya. Bobin core segala macam ini sesuaiin aja. Kalau 30 watt itu berarti menggunakan trafo 2 ampere.
Dan ini data untuk trafo 500 watt, trafo OT 500 watt. Seperti ini ya. Tapi ini untuk penggunaan sebagai untuk OT ke ampli sembarang ya. Dalam artian mungkin ke OCL 37 turn. Ini satu turn itu berarti 1,1 atau 1,0 sekian volt per gulungan. Jadi ini cocoknya didapatkan ke ini ke ampli di tegangan 30 volt. Ini untuk 500 watt. Ini untuk sama. Ini yang model CT-nya. Dia menyarankan 28 ya, tadi dibulatkan aja 30 gulungan nggak apa-apa. Jelas ya. Kemudian di sini ini untuk yang kelas 60 watt. Ini trafo OT 60 watt. Versi India. Nah, ini adalah ilmu yang sangat berharga nih untuk kita simpan. Makanya kalau saya melihat suatu konten yang saya perlukan berhubungan yang paling penting, saya screenshot seperti ini. Tuh. Inputnya 1,4 mili, kemudian outputnya 0,3, 1,2. Ini dari konversi SWG ke mili ya. Ya nggak persis amat, tapi ini yang paling mendekati. Nggak jauh beda-beda kan dengan yang tadi dari versi trafo OT-nya Amplitua ZA1121. Nah, ini percakapan tahun 2010 dengan Wak Jack ketika ada yang menanyakan untuk gulungan seperti apa, dijawab ini. Makanya ini saya screenshot seperti ini agar datanya tidak hilang dan saya mencarinya lebih gampang. Dan variasi lain seperti modulator 60 watt. Nah, modulator 60 watt seperti ini nih. Ini dapat dari asiata.com itu. Ini sudah saya recovery untuk gambarnya biar kelihatan enak dilihat. Dan di sini dia menggunakan UPC 1181. Jika tidak ada, maka tadi ini kan sudah susah nyarinya IC ini, IC intercom, maka gunakan aja TDA 2003. Pas treble ini pasif, bisa dibuat dengan gampang tanpa PCB. Input di sini di buffer. Jadi seperti ini. Pengaturannya tadi seperti yang disarankan Wak Jack tadi. Ini bisa menggunakan 4148 atau 4001 atau 007 ya. Tapi saya lebih prefer ke penggunaan dioda 4148. Ini berguna sebagai pengganti NTC itu. NTC kan susah nyarinya gitu loh. Jadi variasinya seperti ini. Ada juga versi yang Innovation KH itu menggunakan FET dan lain-lain dan ribet. Nah, ini untuk membuat sebuah ampli OT, maka yang paling penting mendasar itu harus ada IT dan OT trafo ini. Nah, kita harus membuatnya ini. Berarti saya harus membuatnya nanti untuk video yang lain. Saya akan buat, saya buktikan bahwa saya bisa membuat ampli seperti ini. Gitu. Ya, semoga apa yang sudah saya bahas di sini memberikan informasi yang berharga bagi Anda ya. Jika Anda ingin membuat ampli OT atau alias ampli TOA yang original seperti ini, bukan seperti yang dibilang salah kaprah orang mengatakan itu ampli OT, ternyata itu adalah ampli OCL yang dia gunakan di musola atau masjid dan dia bilang itu ampli PA. Hello. Ya, semoga tayangan ini berguna, bermanfaat bagi Anda, memberikan pengetahuan sehingga Anda bisa terapkan dalam aplikasi Anda mengenai trafo OT, mengenai ampli dengan output transformer. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.